Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Rizky Fadilah. Oke, di sini kita akan lanjut tentang playlist Figma fundamental untuk video yang kedua. Yang akan kita bahas adalah frame dan layout. Oke, sebelum lanjut ya, kita harus tahu dulu apa aja sih yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama itu kita pasti akan membahas tentang apa itu frame dan layout. Yang kedua itu kita akan membuat grid. Grid itu ya nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut dan akan mencontohkannya. Lalu yang ketiga itu kita akan membuat contoh penggunaannya ya. Oke, langsung saja. Jangan lupa pergi ke figma.com lalu login pakai akun yang udah kita buat kemarin. Dan di sini kita langsung aja buat desain baru ya. Nah, ini tampilan buat desain baru. Jadi sebelum kita bahas, kita klik yang ini dulu. Yang kedua ini tulisannya frame, ya kan? Nah, frame itu apa sih, ya kan? Nah, ini adalah frame ya. Frame itu adalah tempat untuk kita membuat sebuah desain ya. Nah, si frame ini membantu kita untuk menentukan ukuran desain apa yang akan kita buat nantinya ya. Kayak misalkan di sini ada template-template yang disediain oleh Figma, yaitu di sebelah kanan ini. Itu kita bisa pilih aja. Ada phone, terus ada tablet, ada desktop, ada presentation dan lain sebagainya ya. Bahkan di sini ada ukuran kertas juga. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang pembuatan frame untuk phone ataupun mobile, dan juga kita akan belajar tentang desktop. Nah, kenapa kita membahas dua itu? Karena biasanya dalam hal UI UX itu yang sering dipakai hanyalah dua itu ya, yaitu desktop dan juga phone. Misalkan di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita akan membuat Android ya. Kita akan membuat Android yang panjang seperti ini. Ini adalah ukuran bawaan yang biasanya ukuran ini sering dipakai untuk membuat sebuah aplikasi di Android. Dan kalau untuk misalkan kita pengen membuat desain aplikasi iPhone, itu saya sarankan kita pakai yang paling tinggi ya, varian yang paling tinggi. Kebetulan di sini ada iPhone 16 seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau buat ukuran mobile, saya sarankan untuk membuat dua ini. Dan kebetulan menurut saya kita akan pakai yang ukuran iPhone 16 aja. Jadi yang ini kita hapus. Dan juga yang ini kita hapus ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan membuat frame untuk desktop ya, teman-teman. Di sini kita pilih yang desktop aja. Nah, untuk desktop ini biasanya dipakai untuk membuat aplikasi website. Jadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan frame ini, teman-teman bisa lebih mudah dalam membuat UI untuk membuat sebuah aplikasi, baik itu website, desktop, ataupun mobile ya teman-teman. Jadi sebelum kita mendesain, kita akan belajar tentang grid. Nah, di sini gimana sih caranya penggunaan grid itu? Nah, teman-teman pertama klik dulu di bagian desktopnya ataupun layar yang di desktop ini. Kita klik, kalau udah aktif dia langsung di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada layout grid ya. Kita klik tambah. Kalau misalkan nggak ada ya cari aja, biasanya pasti ada sih. Kalau dulu grid itu posisinya ada di atas. Nah, sekarang itu dipindah di bawah sini ya. Nah, lalu untuk grid di desktop ini ataupun di tampilan website itu biasanya kita menggunakan grid untuk 12 kolom. Nah, di sini kita pilih aja yang kolom ya. Di sini karena di tampilan website itu aturannya itu menggunakan 12 grid ya, teman-teman. Lalu untuk margin itu yang ada di pinggir ya. Kita akan pakai yang 80 aja, yang normal-normal aja. Lalu untuk getter ini untuk jarak antar grid ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita klik 5 ya dia langsung buat 5 ininya jaraknya ya. Tapi di sini kita akan pakai 20 aja.
seperti ini. Nah, ini adalah tampilan grid yang dapat memudahkan kita untuk membuat sebuah UI di aplikasi desktop ataupun website ya. Dan di grid ini kalau misalkan kita ubah-ubah ukurannya, dia akan memiliki ukuran yang fleksibel. Kayak gini contohnya, misalkan kita pengen yang lebih lebar tampilannya, ya udah kita buat aja kayak gini dan dia langsung secara otomatis mengikuti frame yang udah kita buat gitu ya. Kita Ctrl Z aja. Nah, ini ukuran standarnya. Dan kalau misalkan kita nggak mau nih, misalkan kita udah buat UI-nya. Di sini contoh ada apa ya? Oh, ada di sini contoh ada header ya. Di sini misalkan ada headernya full, terus segini, terus di dalamnya ada konten misalkan segini. Nah, dia langsung otomatis ya kalau misalkan kita teman-teman, kalau misalkan kita arahkan ke sini, nah dia langsung berhenti secara otomatis. Nah, ini akan memudahkan kita dalam membuat sebuah desain yang kompleks ya. Terus kalau misalkan kita mau buat kayak gini ya, apa ya namanya ya? Mau buat ukuran misalkan 12 dibagi 2 itu kan 6 ya. 6 dibagi 6 kayak gini dia bisa membantulah untuk membuatkan posisinya. Dan kalau misalkan kita mau lihat nih tanpa grid itu kayak gimana sih Bang? Nih caranya, kita di bagian sini kan ada gambar mata ya. Jangan lupa diklik di bagian ininya, frame-nya. Diklik lalu ada gambar mata, kita hide aja. Nah, kira-kira kalau misalkan desainnya udah jadi, kita langsung tergambar kayak gitu ya teman-teman. Ini karena kita mau pakai, kita ini aja, kita lihatin aja gridnya. Lalu kalau misalkan kita udah bahas grid tentang desktop ataupun website, kita akan bahas tentang grid untuk di mobile. Nah, untuk di mobile itu kira-kira sama aja cara pembuatannya. Kita klik dulu di bagian sini. Salah, maksud saya di bagian grid ya. Lalu kita buat kolomnya itu kalau untuk di mobile biasanya kita pakai 4 ya teman-teman, ukuran 4. Lalu untuk marginnya itu saya biasanya 40 sih. Lalu untuk getternya juga 20 sih biasanya, saya 20 karena jarak di Android itu rata-rata ya 20 lah. Antara misalkan teman-teman pernah buka Shopee ataupun Tokopedia ataupun yang lain, itu pasti jarak antara kanan dan kirinya itu sekitar 20. Kalau menurut teman-teman di pinggir-pinggirannya ini terlalu banyak ataupun terlalu terlalu ke tengah, kita tinggal kecilin aja. Di sini kita buat 20 aja juga nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Jadi misalkan nanti buat konten itu teman-teman bisa langsung diarahin ya. Kita tinggal kayak gini aja. Dan kalau untuk ukuran tingginya kita bisa rubah secara manual di sebelah sini ya untuk height-nya. Karena di sini 167, kita buat 167 juga ya. Nah, ini akan memudahkan kita ya untuk membuat tampilan UI-nya nanti. Nah, gimana sih Bang mengcopy kayak gitu? Kok bisa tinggal tarik aja kok bisa di-copy? Nah, caranya gini teman-teman. Kalau misalkan di Windows itu kita tinggal klik Alt aja. Kita arahin dulu yang pertama objeknya yang mau kita copy, kita klik Alt. Nah, dia langsung ada kayak double kursor, yang bawahnya itu warna putih, yang atasnya warna hitam kayak gini. Kalau udah kayak gini berarti teman-teman tinggal klik kiri aja terus ditarik. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ini nih lebih presisi biar nggak ke kanan kiri gitu ya. Kayak contohnya kayak gini kan bisa kanan, bisa ke kiri. Biar bisa lurus ke bawah itu teman-teman sambil klik shift ya. Klik shift. Nah, dia langsung kayak gini. Kita tinggal menyesuaikan saja ukurannya.
Nah Bang, itu dari 19 mau ke 20 itu agak susah. Gimana sih caranya? Nah, kita klik aja yang ini, objek 1, terus klik shift ke objek 2, lalu di bagian sini itu ada spacing. Kita klik aja yang 20. Nah, dia jaraknya langsung ke 20. Jadi antara satu kanan dan kiri ini jaraknya 20 ya. Oh, ini kita buat 20 aja. Jarak antara kanan dan kiri 20, terus atas dan bawah juga 20. Jadi kalau misalkan kita mau buat tampilan tampilan misalkan kayak menu, terus di dalamnya ada gambar, ada tulisan. Jadi kita bisa lebih dimudahkan dengan memakai grid ini ya teman-teman. Gitu. Lalu kayaknya nggak afdol sih kalau misalkan kita nggak langsung cobain pakai desain dengan kita membuat sebuah tampilan UI yang asli gitu ya. Jadi kita langsung cobain aja. Di sini kebetulan dulu saya pernah membuat tampilan UI. Saya dulu mencontoh yang ada di sini tampilannya kayak gini, terus saya iseng-iseng aja buat, tujuannya untuk membuat atau menyesuaikan sebuah color palette yang menurut saya itu menarik gitu ya. Ya ceritanya dulu itu saya lagi belajar tentang coloring gitu ya. Jadi langsung aja di sini kita klik, kita copyin. Oh ya, kebetulan ini saya ada aplikasi Figma ya teman-teman. Jadi biar kalau misalkan teman-teman nggak mau buka lewat website, teman-teman bisa langsung download dan install aja di komputer ataupun laptop teman-teman ya. Di sini kita copy, lalu masuk ke Figma-nya dan kita paste aja. Boom, kayak gini aja ya kan. Enaknya kayak gitu bro. Jadi misalkan kalian itu mau pakai aplikasi ataupun pakai website, ketika kita copyin file dari file yang lain ke file kita, itu dia bisa langsung ke paste dengan gampang ya teman-teman. Jadi ya kayak ginilah kurang lebih tampilan yang dulu pernah saya buat. Ini saya dulu buatnya nggak pakai frame ya, karena saya pakai auto layout. Nanti kita akan belajar auto layout juga ya teman-teman. Jadi sebelum itu mungkin saya bisa spill aja dulu ya. Jadi kelebihan dari auto layout itu ya kayak gini, dia bisa menyesuaikan frame-frame yang kita buat ya, atau layout yang kita buat. Kayak misalkan di sini saya buatnya auto start dan auto end gitu ya bahasanya kalau di programming gitu. Jadi kayaknya mending langsung aja kita taruh di sini ya. Ntar dulu, kita resizing dulu nggak sih? Ntar kita resizing aja di bagian sini. Oh ya teman-teman, ada tips juga. Tips kalau misalkan teman-teman mau nge-select dalamnya, daripada teman-teman mau nge-select satu-satu kayak gini. Misalkan ada banyak isinya kayak gini, kita tinggal klik aja di frame-nya. Misalkan ini ibaratin frame ya, terus kita enter. Nah dia langsung nge-select satu persatu semua yang ada di dalam frame ini ya. Misalkan ini tadinya di sini seluruh frame-nya, terus kalau misalkan kita enter, nah dia langsung masuk ke dalamnya sini ya. Jadi langsung aja kita tarik keluar dianya, isi konten-kontennya. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja ya kali ya. Kita taruh di sini. Terus untuk kontennya ini kita hapus aja, kita enter, langsung ke select semua, terus kita black space ataupun delete juga bisa. Lalu yang ini kita hapus aja biar nggak ngalang-ngalangin lah, enaknya ngomong ya. Kita kecilin aja langsung ya teman-teman. Sorry. Ini saya kemarin pakai auto layout yang atasnya aja ya.
Ntar kalau di bagian ini terus scroll. Oh, saya baru ingat ya. Ini kita keluarin aja dulu dari ini scrollnya. Terus lalu di sini juga kita keluarin aja ininya, keluarin di sini, ininya biarin. Terus yang ini kita pindah aja. Ini sebenarnya ada kayak semacam apa ya, grouping ataupun kita nyebutnya apa ya, grouping juga boleh sih. Kayak jadi di auto layout itu kalau misalkan teman-teman udah buat auto layout, nanti di dalamnya itu dia kayak dibungkus-bungkus gitulah. Jadi kayak seakan-akan ini adalah pembungkusnya gitu. Nanti akan kita bahas di video ke-10 ya untuk fundamental Figma ini. Ini kita hapus aja. Nah, habis itu kita buat di apa namanya? Di sini kita buat, tar dulu, yang tadi itu kan lupa ya kayak gimana tampilannya ya. Kita paste lagi yang di sini ya. Nah, tadi saya lupa ya. Kira-kira kayak gini ya dalamnya. Terus habis itu kita buat per frame ini kita masukin sini. Kita buat gini. Kita buat gini ya. Terus kita buatnya ini. Terus kita, oh ya ini. Apa namanya? Menunya, dan juga ini adalah bisa kita sebut dengan apa sih namanya? Yang di atas icon kita, notifikasi ya. Sorry. Ini kita giniin aja. Ukurannya kita sesuaiin. Terus di sini tadi ada apa namanya, menu ya. Ada menu, kita sesuaiin kayak gini aja. Kayak kelihatan terlalu ini ya, terlalu gampang dan jauh berbeda kalau misalkan kita manual sama buat auto layout. Ini di bagian sininya kita kecilin aja jadi berapa ya, 16 kegedean 14. Terus driver 2 nya ini dibuat 10 aja. Terus ininya kita buat berapa ya, 20 sih, 20 aja, enter. Nah, dia langsung ngikutin ya, karena di sini saya aktifin apa ya, auto scaling lah, ngikutin skala. Misalkan ini kita rubah 30 karena di sininya aktif, maka kalau misal kita enter dia langsung ngikutin. Kalau misalkan di sininya nggak aktif, kita buat 20 kayak gini terus kita enter, nah dia nggak bakal ngikutin gitu ya. Jadi kayak gitu. Banyak juga yang kita bahas. Oke, yang ini dari 24 kita buat jadi 16 mungkin. Oke, di sini ceritanya kayak apa ya, menu. Terus di sini ada search bar. Kita buat aja di sini search bar. Jangan lupa ini. Wah, karena ini ya ukurannya beda sih, kemarin saya buat ya. Karena suka-suka ya. Oke, di sini kita buat 20. Ini juga 20 ya. Segini aja. Lalu tulisan searchnya ini kita buat 10 aja. Kayak gini. Terus kita ngikutin di sini aja ya. Kayak gini ya.
Setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak relate sih, kurang relate. Mending kita buat lagi aja ya, pakai ini manual kayak gini. Terus kita buat warnanya itu putih itu FFF ya. Kode warna FFF itu pasti ke arahnya putih, pasti itu. Lalu kita kasih sedikit efek drop shadownya ini kita buat 1, terus blurnya ini kita buat 2 mungkin. Nah kayak gini. Lalu habis itu kita buat, nah kalau kita pakai grid layout itu bisa menyesuaikan kayak gini ya teman-teman. Nih kayak gini, sesuaikan. Terus kita mau buletin ya, buletin itu pakai mana ya, udah, oh ini nih, radiusnya misalkan kita pakai 5 nih. Nah dia langsung berubah jadi radius. Terus di sini kita langsung ambil aja, ambilnya ya gampang aja, kita tinggal tarik aja ya teman-teman. Terus yang ini juga kita ambil aja, kita tarik ke sini, kita lepas, posisinya kita rubah di paling atas. Oh sorry, jadi salah yang kita copy ya, bukan semuanya. Sorry nggak ngeliatin. Nah kayak gini ya. Lalu sorry pakai auto layout memudahkan tapi ya agak menyusahkan juga ya. Soalnya kalau misalkan ini kita taruh di dalam auto layout ini, dia langsung kebaca. Nah kayak gitu dia. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang masih masih awam ataupun pertama kali pakai Figma, pasti akan kesusahan pakai auto layout. Jadi makanya di sini saya menyarankan untuk menggunakan yang manual aja, kayak gini contohnya yang lagi saya buat. Misalkan ini segini aja ya mungkin ya. Yup. Nah caranya biar kanan kirinya pas ya teman-teman ya. Di sini kita klik, yang sebelah kiri kita klik, sebelah kanan kita klik, lalu kita geser di tengah-tengahnya, terus nanti dia ada garis bantu kayak gini nih. Ini udah pasti kanan sama kirinya itu sama ya teman-teman ya. Lalu habis itu ada ininya. Kayak gitu, ada ini, terus ada ini. Kita tarik aja ke sini. 16-nya kita buat 10 aja. Terus kita deketin, jangan lupa klik shift ya buat biar dia kalau geser kanan ke kiri ke kanannya itu enak, kiri kanan ataupun atas bawah ya. Kayak gini dia tetap simetris lah gitu. Terus Ctrl Z buat kembali, kita taruh gini aja ya. Terus kita sesuaiin lagi nih. Nah ada garis bantunya tuh. Ini saya nggak neken tombol apapun ya. Saya tinggal geser-geser aja. Di Figma itu udah ada garis bantunya secara otomatis itu. Lalu kita tarik ke atas kayak gini. Terus di bagian sini juga nih. Oh, harusnya kita pakai ini dulu ya. Pakai ini. Nah, terus kita warnain. Di bagian warna ini, kalau misalkan kita mau ngambil warna yang udah kita buat ataupun mau kita ngambil dari screenshot ataupun apapun itu, kita tinggal klik aja di bagian warna ini. Terus ada kayak logo ini ya, kayak apa ya, pipet ya kalau saya nyebutnya. Kita klik aja, terus kita klik di bagian warna yang ingin kita buat. Nih jadi kayak
kayak di sebelah sini tuh kayak gambaran warna yang mau kita ambil tuh, detailnya kayak gitu ya. Karena kita mau ambil ini, kita klik aja. Nah, dia langsung secara otomatis berubah. Gimana tadi caranya? Kita Ctrl Z lagi ya. Kayak gini. Jadi pertama kita klik dulu, lalu kita pilih warnanya. Kita klik di bagian sini. Nah, dia langsung otomatis warnanya sama nih. Kalau nggak percaya, ini saya hide dulu ya. Nah, tuh kan sama ya antara ini sama ini. Cuman beda, yang ini ada backgroundnya putih. Jadi kayak kesan. Nah, sebenarnya kan sama sih. Tuh. Kalau saya tarik ke sini juga tuh sama persis. Karena apa ya? Warna background itu mempengaruhi apa ya? Pandangan mata kita ya. Lalu di sini kita buat 5 misalkan. Bebas sih mau berapa lengkungannya, kreasinya teman-teman. Namanya juga kita membuat tampilan UI itu bebas ya. Tapi kalau biasanya saya kalau gede itu saya buat 8. Kalau misalkan yang kecil kayak gini tadi saya buatnya 5 atau 4 gitu. Tapi biasanya saya lebih sering pakai 5 ya. Oh ya, hidupin lagi gridnya. Kan tujuan kita belajar pakai grid ya. Gridnya kita hidupin. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai grid terus pakai frame, itu bakalan sangat membantu lah kalau teman-teman mau membuat sebuah tampilan untuk membuat sebuah UI, baik itu mobile ataupun website gitu. Ini kita sesuaiin aja segini, lalu ada tulisan di dalamnya ini adalah kita masukin aja. Karena di sini saya ngambilnya beda ukuran sih ya. Yang punya saya itu ya sebenarnya ukurannya sama sih kalau untuk skalanya ya. Skala untuk di iPhone 16 sama yang saya pakai skala bebas kayak gini. Hampir sama. Cuman ya kalau untuk teman-teman yang baru belajar, saya saranin pakai frame dulu ya. Karena frame itu sangat membantu gitu. Mungkin ini daripada saya kecil-kecilin ya, mending saya rubah desainnya aja langsung ya kan. Yang gede ini kita hilangin aja. Yang ini kita taruhin sini. Kayak gini. Udah kita lepasin aja dari ininya. Ini kita hapus aja bungkusnya ya. Kita taruhin sini, terus sini ya teman-teman. Ini yang di atas kayak gini. Sip, mantap. Kita tengahin dulu. Mana tengahnya? Oh, itu tadi. Nah, di sini tengahnya. Sip, kayak gini aja. Terus apa lagi sih? Oh, ada apa namanya? Ada menu baru ya. Di sini kita ngambil satu aja ya. Kita tarik aja, klik kiri tarik ya buat nariknya ya. Saya lupa mau ngasih tahu teman-teman tadi. Langsung kita masukin aja di sini. Misalkan kita udah membuat card nih, kartu. Tetap enggak, karena beda ya. Ya udahlah kita buat baru aja. Kita buat baru sekreasi kita. Segini. Gini. Lalu untuk dalamnya ini kita ubah jadi dari 14 jadi 12. Terus ini sama ini dari 16 jadi 14 mungkin. Terus di oh ya ini juga. Banyak juga ya saya buat satu-satu satu-satu sih ya. Ini 10. Dah kalau untuk button kayaknya ini juga sih. Ini kita buat 12.
Di sini kita buat, aduh sorry, di sini ya, buat 12, enter. Nah dia langsung ini ya, ini 10% off. Ini kita buat 10. 10 bukan 19, typo. Oke. Terus di bagian sini ini kita kecilin aja ya. Kita tarik keluar aja, ditaruh di sini misalkan. Terus ini kita pakai warna putih juga tah. Di sini aja kayak warna putih, terus kita kasih efek juga biar kayak ada shadow-shadownya gitu ya. Ini coba kita 3. Ini 10 sih. Udah kita buat baru aja. Ini kita keluarin. Terus yang ini kita keluarin juga. Kita taruh di tengah kayak gini. Terus yang ini kita sesuaiin biar sama yang kayak yang ini. Mungkin ini kita kasih stroke ya, biar ngebantu ya. Kita kasih stroke. Nah dia ada pinggir-pinggirannya, jadi karena fotonya itu ada putih-putihnya gini. Terus kita potong, ini ada fill, ada fit, ada crop. Nah kita crop aja langsung di bagian fotonya ya teman-teman. Nah crop aja, kita ngikutin bentuk dari si frame-nya. Nah, kalau kita pakai potong, kita juga bisa membuat radiusnya ya, sama sih kayak yang ada di sini nih, radius. Ini misalkan kita mau pakai 8, kita enter. Nah dia langsung mengikuti ininya. Terus ini kita tarik ke atas, kita fullin, atau biar rata dengan apa ya, yang kotak-kotaknya ini. Kita klik di fotonya, terus di kotaknya, terus kita pilih yang ini nih, align top. Nah dia langsung ngikutin yang ada di atasnya. Oh ya jangan lupa di bagian kotaknya ini juga kita kasih radiusnya 8 juga, ngikutin ya teman-teman. Terus kalau ininya kita tinggal sesuaiin aja tuh. Gini sih kira-kira ya, karena beda ukuran. Ini kita ilangin lagi ininya, apa namanya, stroke-nya kita ilangin kayak gini. Dan misalkan kita mau buat yang agak banyak tuh kayak gini ya, kita tinggal select aja semuanya, terus jangan lupa ALT, terus geser ke kanan kayak gini ya teman-teman. Oke, ini kita sesuaiin aja. Di bagian sini juga kita sesuaiin kayak gini. Kalau misalkan teman-teman apa ya, kesusahan buat ngenyamain ya teman-teman bisa pakai shift ataupun pakai yang ini tadi ya, yang alignment yang ada di sini. Ini kalau misalkan alignment vertikal, ini alignment button itu kalau di bawah, ini di tengah, terus ini di atas, terus ini kalau kanan, tengah yang horizontal, terus ada yang rata kiri gitu ya. Kalau misalkan kita klik ya dia kayak gini nih, kurang lebih tuh kayak dia ngebantuin kita buat sejajar bebas berdasarkan apa yang kita pengenin. Terus di sini ada buy it again. Misalkan di sini kita pakai teks ya, nah, langsung aja kita pakai teks buy it again. Terus kita buat bold di sini, terlalu bold ya, semi bold aja. Buy it again-nya ini kita ratain di sini. Nah, enaknya kita pakai grid layout itu kayak gini ya. Kita bisa menyesuaikan, bisa sama rata gitu, nggak cuman
apa ya, nggak cuman angen-angen aja. Jadi kita bisa menyesuaikan. Terus yang di sini kayaknya saya copy aja ALT, terus ada shift di sini. Saya buatnya 20. Nah, kayak gini. Ya walaupun beda ya tampilannya. Terus di bawahnya itu ada menu ya. Menu. Itu kita pakai ini. Terus kita klik aja di bagian sini, kita seret, kita sesuaiin lagi ya, teman-teman. Terus di sini ada efek shadow gitu ya. Nah, ya di sini juga ada inner shadow, ada drop shadow, layer blur. Ini kita pakai drop shadow aja. Terus posisi X, posisi Y. X itu kalau misalkan vertikal, Y itu horizontal. Kebalik nggak ya? Ya pokoknya salah satu dari itu. Jadi kalau misalkan kita isi -4, minus bro, -4, kita enter. Nah dia posisinya langsung ada di sebaliknya. Kayak gini nih. Misalkan tuh minus, kelihatan nggak sih teman-teman ya? Tuh, misalkan ini 4 nih. Lihat ya, perhatiin di bagian ini nih, apa namanya, shadownya. Kita buat 4 terus di enter ya, enter cedet. Nah dia langsung pindah di bagian sini. Itu aja ya, disesuaiin aja ya sama kebutuhan teman-teman. Di sini saya pakai -4, terus di sini juga saya pakai -4 biar si shadownya ini ada di atas. Kita enter. Nah kayak gitu ya teman-teman, biar dia kayak ada efek-efek bayang-bayang gitu ya, kayak gini. Terus oh ya, warnanya jangan lupa bro, karena di sini udah kita kasih shadow, kita buat putih aja. Terus habis itu ada beberapa menu-menunya ya. Kita tinggal kayaknya copy aja sih ini mah. Kita copy, kita tarik aja ke sini. Terus kita copyin sini aja. Waduh, emang kalau beda ukuran emang agak sulit ya kawan. Kita klik aja ini, kita buatnya 20 aja. Terus yang ini kita klik 2 kali, kita buat 20 juga. Terus yang ini 20 juga. Ini klik aja ya kalau misalkan ini ya, kita klik terus 20 juga. Untuk tulisannya ya, kita pakai 12. Ini juga 12. Ini juga 12. Terus di sini juga 12. Kayak gitu. Terus ini kita keluarin lah. Ini kan dia udah kebagi ya. Saya buat auto layout kemarin. Ini kita keluarin aja kayak gini. Ini udah saya grup ya. Oh ya, cara ngegrupnya buat teman-teman yang baru belajar ya, cara ngegrupnya itu, ntar saya kasih contoh di bagian sini ya. Misalkan bagian ini nih mau kita grouping, ini udah fix nih, nggak bakal berubah. Teman-teman tinggal klik Ctrl G, atau bisa juga klik kanan di sini ada group section nih kayak gini. Nah ini langsung jadi satu, nggak bakal bisa dipilih banyak. Kalau misalkan udah di group terus mau dipilih salah satu ya tinggal klik 2 kali aja di objeknya gitu. Oh ya, di sini saya mau buat ini ya, rata tengah ya teman-teman. Di sini ada rata, nah kayak gini aja. Lalu kalau misalkan saya mau buat apa ya, biar sama apa namanya, jarak antara 1 dan 2 itu saya tinggal klik aja semuanya.
Lalu di sini kita lurusin, terus di sini ada kayak apa ya, garis 3 kayak gini. Terus kalau misalkan kita klik, nah dia langsung jaraknya itu sama nih ya, 24, 24 dan 24 kayak gitu. Jadi kita tinggal pakai aja sih, enak, nyaman kayak gitu aja. Oh ya, karena kita di sini mau nyesuaiin ukuran yang ada di gridnya kayak gini. Nah, cakep, mantep, dah. Oh ya, kurang ke bawah ya. Ya, kita tinggal agak ke bawahin aja dikit. Jangan lupa pakai shift biar atas bawahnya itu apa ya, lurus, tetap lurus kayak gitu. Nah, jadi kira-kira yang udah kita buat tadi itu tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan di mobile ya, kalau untuk di tampilan website, teman-teman bisa latihan aja, belajar aja. Teman-teman bisa nyari website apapun, tinggal cari terus di screenshot, terus coba diikutin caranya kayak saya yang tadi yang di sini ya. Ini kan saya tadi ngebuatnya ngikutin aja, ngikutin doang ya kan, ngikutin terus jadilah kayak gini dengan desain yang ya saya coba mirip-miripin aja gitu. Lalu nah ini kan kalau misalkan udah jadi nih, terus mau kita ilangin gridnya biar kita bisa ngelihat tampilan. Nah kayak gini nih, jelas ya tampilannya gitu. Biar gridnya nggak kelihatan, kita tinggal hide aja, dia tetap ada tapi di hide. Nah kayak ginilah kira-kira tampilan aplikasi ataupun contoh penggunaan grid untuk membuat sebuah aplikasi gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.